Ya, makasih. Hari ini saya akan cerita mengenai tiga kata. Mungkin jika kalau. Karena semua kehebohan mulainya dari kata itu, mungkin jika kalau. Kalau kita ingat sebelumnya itu kan ada yang cerita bahwa virus ini sangat berbahaya dan mungkin bisa membunuh banyak orang. Meskipun pada kenyataannya kita juga ngelihat nggak seperti yang diharapkan bahwa dia akan bunuh banyak orang. Dan ini semua juga selain mengenai virus, ini juga sumbernya dari satu hal, PCR, polymerase chain reaction, yang menyebutkan bahwa kalau nanti PCR-nya positif ya. PCR positif dari mana? Ngambilnya dari hidung, karena nggak ada tempat lain yang diambil selain dari hidung. Kalau PCR dari hidung positif, mungkin orangnya sakit. Kalau orangnya sakit, mungkin orangnya akan meninggal. Jadi kemudian data diambil, positif itu diambil, dijadikan satu jadi banyak banget, beratus-ratus ribu. Kemudian kita menyebutkan lagi, berarti kalau ada yang positif ratusan ribu, mungkin semuanya akan mati. Mungkin jika kalau, belum tentu benar. Bagaimana yang benar? Kita ngelihat kenyataannya aja. Kenyataannya kita lihat di luar misalnya, apakah kita sudah ngelihat ada orang yang mati gelimpangan? Apakah kita ngelihat tetangga kita juga gelimpangan meskipun cocotnya nyinyir aja tiap hari? Enggak juga, gitu loh. Jadi kita akan coba balik lagi sekali lagi ke PCR. PCR itu apa sih? Polymerase chain reaction. Simple sekali. Dia menyebutkan ada virus. Ada virus di mana? Di lokasi pengambilan. Apakah virusnya bisa diketahui hidup atau mati? Tidak bisa. PCR tidak membedakan virus hidup dan mati karena dia cuma ngambil potongan protein dari satu virus. Yang diambil potongan proteinnya doang, dipaskan. Oh, emang ada? Ya, dia akan jawab ya ada. Tidak ada. Tidak menyebutkan hidup atau mati. Virus hidup atau mati hanya bisa dilakukan dengan isolasi. Dan isolasi virus tidak banyak yang bisa melakukan di Indonesia. Konon hanya ada beberapa orang saja, dan ini dibuktikan bahwa memang banyak ilmuwan yang nggak bisa melakukan gitu loh. Nah, sekarang kita balik lagi ke PCR. Sekali lagi, ini ada swab, masukkan ke hidung, kemudian ketahuan, oh ada virusnya di situ. Berarti apa? Berarti ada virus di mana? Di hidung tempat kita ngambil. Kenapa kalau ada virusnya di hidung? Ya bisa jadi dia virusnya dapat dari dua hal. Satu, terpapar dari luar, terus kena dan nempel di sini. Nah, kemudian yang kemungkinan kedua apa? Dari dalam tubuh. Virusnya udah banyak dikeluarkan. Ada dua hal itu. Apa yang membedakan antara terpapar dari luar, nempel di sini, dengan terinfeksi yang dari dalam? Simple. Kita lihat aja orangnya sehat apa sakit. Kalau orangnya sehat, ya mungkin dia terpapar. Kenapa bisa terpapar? Oh, udah ada wabah ya, di mana-mana banyak lah terpapar lah. Gitu. Dan satu lagi untuk masalah terpapar adalah virus ini tidak bisa memperbanyak diri kalau tempatnya bukan di reseptornya. Berarti apa? Kalau nempel di hidung bukan reseptor loh ya. Reseptornya di dalam sini, di alveolus. Baru nempel di sini, kalau ada 1-2 virus ya cuma ada 2 virus saja, nggak akan jadi banyak. Beda dengan kalau misalnya virusnya masuk sampai ke dalam, ya kan, melewati berbagai macam barrier ya, karena akan sangat sulit virus itu untuk masuk sampai ke dalam, kemudian nempel di alveolus bagian dalam itu, bereplikasi 2 jadi 200 jadi 2000 sehingga akhirnya dia sakit gitu. Nah, kemudian kalau loading virusnya banyak, dikeluarin lagi lewat mana? Lewat hidung bisa. Kalau mau ngecek lewat darah lebih akurat lagi gitu loh. Nah, kalau lewat situ kemudian terdeteksi, nah itu juga berarti dia terinfeksi. Berarti apa? PCR tidak bisa membedakan terinfeksi dan terpapar. Jadi kalau ada kalimat misalnya, oh ini PCR-nya positif, ngambil dari hidung, mungkin, sekali lagi mungkin, jika kalau dia sakit, maka berarti dia terinfeksi. Ini kuncinya di sini. Positif belum tentu terinfeksi. Ya caranya bedakan gimana? Terpapar dengan terinfeksi ya gampang, lihat aja orangnya sehat apa sakit.
Kalau orangnya sehat, terpapar doang, ya nggak ngaruh. Orang cuma 2 di sini, dia nggak akan bertambah banyak. Kalau dia sampai masuk sakit, ngeluarin lagi di situ, loadingnya keluar lagi, shedding, ya dia akan sakit. Jadi sekali lagi, PCR tidak membedakan virus hidup mati. PCR tidak bisa membedakan antara terinfeksi dan terpapar, karena virusnya banyak, kalau virusnya sedikit ya tetap kebaca positif gitu loh. Nah, kalau pengen ngerti PCR, ya kita harus belajar sistem kerja PCR seperti apa, prinsipnya seperti apa. Kita banyak, saya belajar PCR sejak tahun 2005 di banyak tempat. Kita paham mengenai prinsip kerja PCR, meskipun saya dokter hewan, tapi saya bekerja di lab, dan juga saya menangani banyak diagnostik untuk uji lab, termasuk isolasi virus. Nah, kalau misalnya dokter hewan atau orang-orang yang berkecimpung di bidang biologi diragukan omongannya mengenai prinsip-prinsip dan prinsip kerja dan juga pengetahuan tentang PCR, lah kok sampean bisa percaya sama sarjana komunikasi seperti yang ada di fact checker itu? Yang ada di fact checker itu sarjana komunikasi, mereka nggak pernah ngerjain diagnostik. Lah kok mereka bisa ngomong, oh ini salah, ini sesat, ini sebagian benar. Lah ini kan logika yang sangat-sangat tidak masuk akal. Jadi cari informasi yang benar, ya kan? Kita belajar sama-sama, nanti kita akan bisa menentukan apa yang bisa kita lakukan, dan kita juga jadi nggak panik. Kepanikan hanya dilakukan oleh orang-orang yang memang sejak awal hanya ingin menyebarkan ketakutan. Yang menyebarkan ketakutan sama saja seperti meneror, ya namanya teroris. Dan kita bisa tahu dengan jelas dari backgroundnya. Kalau mau tahu PCR, ya cari orang yang kerja di lab, jangan sama sarjana komunikasi, meskipun dia punya label fact checker. Makasih, kita terus belajar, jangan ketipu.